Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita saat ini masuk di kegiatan sesuai dengan dijadwal adalah kegiatan remedial atau pengulangan materi. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum ke pembelajaran, marilah kita awali kegiatan pada kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, anak-anakku semuanya, apa kabarnya? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat dan kita semuanya terhindar dari wabah COVID-19 dan semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita akan atau anak-anak semuanya bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Langsung saja anak-anakku semuanya, kita akan mempelajari tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Nah, kita langsung saja ke sejarah perumusan. Kita ketahui bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad atau 350 tahun dan dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Nah, ibarat kata Indonesia lepas dari Belanda kemudian dijajah lagi oleh bangsa Jepang atau pada tanggal 8 Maret 1942 Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Ada beberapa kekerasan ataupun penderitaan dari penjajahan Jepang. Yang pertama adalah kerja paksa atau pelaksanaan kerja paksa, yang kedua adalah pengambilan paksa, dan yang ketiga adalah perbudakan paksa. Yang pertama, pelaksanaan kerja paksa. Kerja paksa zaman dahulu ketika dijajah oleh bangsa Jepang, banyak laki-laki Indonesia yang dikirim ke Burma atau ke Myanmar untuk melaksanakan kerja rodi atau kerja paksa di sana. Kemudian kalau pengambilan paksa, yang kedua tadi pengambilan paksa, bahwa pemerintah Jepang itu mengambil bahan makanan, kemudian istilahnya harta bendanya bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia dari keluarga-keluarga Indonesia tanpa adanya ganti rugi. Kemudian yang ketiga adalah perbudakan paksa. Ini banyak perempuan-perempuan Indonesia yang dijadikan atau disuruh kerja paksa oleh Indonesia oleh tentara Jepang. Nah, pada tanggal 8 Maret ini ya, Jepang sudah atau mulai pendudukan di Indonesia. Namun di saat itu pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintah Jepang mengumumkan adanya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Jadi selain tadi dijajah, Jepang itu menjanjikan akan memerdekakan Indonesia. Bangsa Indonesia akan dijadikan negara yang merdeka, yaitu pada tanggal 1 Maret 1945 pada saat peringatan atau bertepatan dengan peringatan pembangunan Jawa Baru. Nah, ini diumumkan akan dibentuk BPUPKI. Barulah pada tanggal 29 April 1945 janji Jepang ini diwujudkan, yaitu membentuk atau melantik BPUPKI pada saat itu bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Nah, saat itu diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Widyo Rajiman Widyo Diningrat, kemudian dua wakilnya yaitu dari Jepang Ichi Bangase Yoiso dan R.P. Suroso dari Indonesia. Nah, BPUPKI tersebut bersidang selama resminya 2 kali, kemudian sidang tidak resminya 1 kali.
Sidang pertama terjadi pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Di sidang ini BPUPKI membahas tentang rancangan dasar negara. Kemudian di sidang yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Nah, nih beliau Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedya Diningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya beberapa anggota menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Ini beliau Rajiman Wedya Diningrat selaku ketua BPUPKI. Nah, ada beberapa tokoh pada saat sidang BPUPKI menyampaikan usulan dasar negara. Yang pertama ini disampaikan oleh Muhammad Yamin. Ini pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan secara tertulis, yaitu yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan sosial. Itu yang secara lisan. Kemudian beliau juga menyampaikan secara tertulis, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang secara tertulis. Selanjutnya, tokoh yang kedua adalah Mr. Supomo, menyampaikan rumusan dasar negara. Ada 5, yaitu persatuan, kemudian kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, kemudian musyawarah dan keadilan rakyat. Rumusan dasar yang disampaikan oleh Mr. Supomo ini juga disebut dengan rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Selanjutnya, semuanya tokoh terakhir yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu menyampaikan rumusan dasar negaranya. Yang pertama adalah nasionalisme dan kebangsaan Indonesia atau kebangsaan Indonesia. Dan yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno dalam sidang menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut dinamakan dengan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas dan dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Itulah yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Nah, pada saat sidang BPUPKI pertama berakhir, dibentuklah panitia 9 yang mengusulkan atau bersidang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang isinya, kalau anak-anak ingat, bahwa Pancasila itu di sila yang pertama bunyinya adalah ketuhanan yang maha ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, perbedaan tersebut itu hanya di sila yang pertama, semuanya. Bentar, sedikit. Jadi di sila pertama itu di Piagam Jakarta itu bunyinya ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Itu yang di sila pertama. Nah, kemudian hasil dari sidang BPUPKI tersebut dilaporkan di sidang BPUPKI kedua, dan rumusannya ketika nanti ditetapkan akan berubah. Akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dinamakan Dokoritsu Junbei Linkai. Nah,
Jepang menyatakan kekalahannya pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Karena apa? Karena dua kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki itu dibom atom sehingga Jepang menyerah kepada Sekutu. Kekalahan Jepang tersebut diketahui oleh golongan muda sehingga mereka menginginkan kemerdekaan segera diproklamasikan. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus dilaksanakan proklamasi atau pernyataan kemerdekaan oleh Indonesia. Setelah itu pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menggelar sidang. Salah satunya sidang tersebut mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, hasil sidang dari PPKI ini yang pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih presiden yaitu Insinyur Soekarno dan menetapkan wakil presiden Muhammad Hatta. Yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, Pancasila ini masuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang yang bisa kita baca setiap saat ini. Nah, selanjutnya komitmen para pendiri negara. Komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila. Saat ini ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Kalau kita bisa lihat bahwa komitmen para pendiri negara kita adalah mengutamakan kepentingan bangsa, mengutamakan kepentingan persatuan. Contoh, tadi di dalam Piagam Jakarta disampaikan bahwa sila pertama itu ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ketika sidang PPKI atau di akhir itu berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini kenapa? Ini tidak hanya karena dirubah langsung begitu saja, enggak. Karena apa? Ketika sila pertama seperti itu, maka saudara kita yang berada di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur yang mayoritas adalah non-Islam, maka mereka akan memisahkan diri sehingga para pendiri kita bermusyawarah, para pendiri negara bermusyawarah, berkomitmen untuk bersatu sehingga dirubahlah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itulah Pak komitmennya. Nah, generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa. Di tangan kita lah negara ini diserahkan. Maka para generasi muda harus menyadari potensi yang ada di dirinya. Nah, kemudian nilai-nilai semangat para pendiri yang pertama adalah kita harus memiliki nilai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Kemudian patriotisme, cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk kepentingan bangsa. Nah, patriotisme itu adalah bentuk atau sikap nyatanya kalau nasionalisme itu rasa cinta kita terhadap bangsa. Anak-anak semuanya, demikian materi tentang perumusan dasar negara atau perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga anak-anak bisa lebih paham. Apabila ada salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.